Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur selalu senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, izin Allah sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk ibadah, dan kita masih istiqomah. Mudah-mudahan semua nikmat karunia yang Allah titipkan untuk sementara waktu kepada kita, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya agar kita menjadi hamba yang bersyukur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Agung Nurul Iman yang hadir bersama kita, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin, hadirin rahimakumullah. Mengisi waktu kita pada kesempatan ini adalah pembahasan kita bertemakan tanggung jawab orang tua yang sering terabaikan kepada anak. Hadirin kaum muslimin, kadangkala sering orang tua lengah terhadap kewajiban-kewajiban yang sangat diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama adalah kepada anak-anak dan generasi kita yang sering terabaikan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya Allah menyampaikan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Hendaklah merasa takut, cemas, bimbang, khawatir jikalau sekiranya kita meninggalkan generasi-generasi anak-anak yang lemah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah telah membimbing kita agar kita bisa berpedoman untuk mendidik, membina, dan kadang ini terabaikan. Yang pertama yang sering terabaikan adalah pemeliharaan tauhid terhadap anak. Pada hakikatnya manusia itu lahir adalah fitrah, namun orang tuanya lah yang menyebabkan anak itu Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Fitrah itu adalah fitratul Islam. Oleh sebab itu makanya Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, diabadikan surah Luqman ayat yang ke-13, yaitunya ya bunayya la tusyrik billah. Itu adalah tauhid. Wahai anakku, jangan engkau persekutukan Allah dengan sesuatu. Artinya apa? Kalau tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka ibadah itu adalah sangat utama. Nah, kalau lihat akhir-akhir ini sangat miris sekali bagaimana anak-anak kita, dan sekarang kita sudah dibantu oleh pemerintahan kita. Ada namanya Smart Surau, sekarang ada pendidikan diniyah, ada MDTA, ada MDTW dan setingkatnya. Tujuannya adalah menjaga tauhid anak agar tetap istiqomah. Oleh sebab itu kita sebagai orang tua jangan sampai abai, karena pendidikan utama itu adalah dalam rumah tangga. Startnya itu di rumah tangga.
Makanya ada setidaknya 3 rumah kalau ingin mewujudkan anak yang soleh dan soleha. 1 rumah tangga, 2 rumah ibadah, yang ketiga rumah sekolah. 3 rumah itu tidak boleh lepas kalau ingin mewujudkan anak yang soleh dan soleha, generasi yang unggul insyaallah. Hadirin kaum muslimin, yang kedua yang sering terabaikan oleh orang tua adalah mengajarkan anak untuk selalu bersyukur kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa banyak anak yang membangkang melawan ke orang gaiknya? Itu jangan salahkan anak dulu. Itu adalah proses. Berarti orang tua. Proses awal adalah dalam rumah tangga. Kadang kan awak kan dengan senang bahagia anak dapat prestasi balian handphone, anak dapat penghargaan, dapat ini segala macam di sekolah, kegiatan lainnya dibelikan hal-hal sifatnya yang tidak atau belum mendidik. Hadirin, handphone untuk anak TK, SD itu belum banyak manfaat. Hasil penelitian, handphone tersebut lebih bahaya daripada narkoba. Candu namanya itu, canduan. Nah, oleh sebab itu orang tua harus selektif. Bagaimana anak tetap istiqomah dengan kebaikan. Kita pernah mengadakan tanya jawab lah, penelitian kecil-kecilan dari 200 anak SD yang sudah punya handphone sendiri, hampir 99%. Begitu orang tua memberikan kepada anak dengan senang. Hadirin ingat, kalau handphone lah dapatnya akses itu, yang awak kerajuan suami istri itu dia udah tahu itu. Oleh sebab itu harus hati-hati. Hati-hati. Setidaknya mungkin standarnya di SMA kelas 3 lah boleh dikasih handphone. Nanti mungkin gunanya untuk kuliah dan segala macam. Sekarang kan banyak pula dalihnya. Tugas sekolah Pak, tugas ini, tugas itu Pak. Jadi oleh sebab itu perlu hati-hati dan waspada. Yang penting jangan salah guna saja, ekstra hati-hati. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, kadang sering tak abaikan oleh orang tua kepada anak, yaitunya memperkokoh keyakinan anak. Anak itulah punya keyakinan tapi tidak kuat, masih ragu dan bimbang. Makanya sampaikan kepada anak, nak ya bunayya, jikalau ada perbuatanmu yang kamu lakukan di atas langit, di dalam bumi, sebesar zarah pun, ya'ti bihallahna, Allah tahu itu, Allah mengawasi. Walaupun ayah jomandi tidak ada dona, Allah tahu. Itu tugas tanggung jawab orang tua. Belum ke sekolah itu. Saya lihat dalam Al-Quran surah Luqman, mulai dari ayat 3 balik sampai 9 balik, saranca-ranca situ dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang terabaikan yaitunya menanamkan kesadaran ibadah. Hadirin, kesadaran ibadah, nyolai ibadah tapi kadang terpaksa. Kesadaran kok yang sulit, kebiasaan tu namanya itu. Makanya dari kita dibiasakan anak awak dibawa ke rumah saji. Siapa yang kau bawa? Orang gaya, orang tua. Dari kita taraja-raja, lah kadang tak bawa-bawa, lah tua tarubah tidak, kamati jadi parangai. Biasakan dari kita anak awak ibadah ke masjid. Masjid dibangun ranca-ranca mewah-mewah kan untuk sholat jamaah. Akhirnya di mana banyak yang jamaah itu? Di kafe anak muda-muda kini kok. Maka oleh sebab itu ada program yang baik kita dukung. Tujuannya adalah menyelamatkan generasi bangsa kita, terutama adalah anak-anak kita. Karena Allah akan tagih, pelihara dirimu, Al-Quran surah Tahrim itu, diri awak dulu dan keluargamu. Siapa keluarga itu? Anak dan istri kita. Jadi tanggung jawab Allah akan tagih nanti di akhirat. Allah akan minta. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu termasuk tanggung jawab sosial
dalam kehidupan bermasyarakat, bah anak-anak awak tu dalam masyarakat itu adalah orang tua. Nak, itu kawan ayah, syukuran ayah panggil ayah, syukuran mandeh panggil mandeh, disapu orang tu yang mana kuasa saya. Itu orang tu yang kawajan tu. Belum dibawa ke sekolah sampai ngaji tu doh, di rumah dulu. Maka pendidikan yang hebat itu adalah dari rumah tangga. Rumah tangga. InsyaAllah kalau rumah tangga itu betul-betul menerapkan nilai-nilai pendidikan Al-Quran surah Luqman ayat 13 sampai 19 ini, InsyaAllah kalau saya lihat dulu ini awak dulu, itu beliau berangkat dari rumah tangga yang baik. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, kadang yang terabaikan menanamkan kepada anak, yaitunya bagaimana sikap hidup sederhana. Hidup sederhana, bukan mewah-mewahan, bukan serba wah. Nasihan kemajan tu orang tua. Jadi oleh sebab itu, hadirin kaum muslimin, mari berangkat dari rumah tangga kita, bawa anak kita ke rumah ibadah. Jangan sampai lengah, carikan sekolah yang betul-betul mampu menyelamatkan anak-anak kita selamat dunia akhirat. Kalau itu kita terapkan, insyaAllah moga Allah bimbing kita kepada yang lebih baik menuju alam baqa nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ilal liqa fastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.